harus diatur. Jadi itu pakai rapat apa enggak? Sudah semua proses algoritma semesta ini Kalau sudah Anda bilang pakai ditetapkan. algoritma berarti sistemnya otomatis kan? Nah, Sudah dengan sistem ditetapkan. algoritma itu Semua tuh ditetapinya waktu rapatnya. algoritma semesta ini sudah ditetapkan. Iya rapat dulu enggak? Emang Ya, bagus sama Imrus. Lanjut Imrus ikat. Jadi di dalam membuat keputusan itu dulunya para Allah rapat dipimpin oleh Allah tertinggi. Para Allah rapat dipimpin oleh Allah tertinggi. Ini jadi ada Ya, berapa Allah nih? Ini kita lagi besar lagi ya. Dia pikir Aduh, Allah ya itu Allah, banyak kali. ampun. Kayak bos. Ada banyak Allah. Nih. Banyak. Kalau dia benar banyak, kenapa gue masak nggak jadi Allah sekalian? Saya juga seorang Allah. Astagfirullahaladzim, lanjut. Nah, jadi yang berkuasa di surga itu adalah hanya para bos yang di surga atau para pejabat yang di surga. Jadi semua pejabat surga itu sudah pasti mereka sangat-sangat berkuasa atau lebih berkuasa dibanding dengan para pejabat dunia. Sehingga pejabat surga adalah Tuhan, sangat-sangat Tuhan, sangat-sangat mulia, sangat-sangat kuasa dibanding dengan pejabat-pejabat dunia. Hanya iblis dan umatnya yang tidak bertuhan kepada para Mainkan pejabat Ahi surga. Imrus, mainkan Ahi Imrus, mainkan. Ayo, tap saudara Allah, tap. Hanya iblis dan para umat iblis yang tidak berbos kepada para pejabat surga. Oh, ya iblis nggak ada posnya. Yang nyabut Para nyawa ini siapa iblis. yang nyabut nyawa? Kalau gue Para masak, Ya, saya sambut dulu. Sebentar, Tidak sebentar. Gue berbos masak. Gue masak sebentar, gue kepada masak. para Gue masak sebentar. Saya sambut dulu. People Karo, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, People Karo dari Islam atau Kristen? Kristen. Kristen, baik. Ya oke, gue masak standby dulu ya. Tadi kan sudah, sekarang Enggak, giliran gini dulu, gini. People Karo. Biarkan dulu. Begini dulu, Kan begini. dulu gue masak sama Imrus. Kasih waktu Ahi dulu. Imrus, silahkan sama gue masak dulu. Nanti Bang People sama gue masak. Silahkan, Ahi Imrus diselesaikan dulu. nggak, saya sedikit doang. Lanjut. Bang gue masak. Kalau begitu, yang nyabut nyawa ini siapa ya? yang menyambut nyawa. Jadi gini, ketetapan bernyawa atau tidak. Dengarkan. Bagaimana orang Nggak, tidak bukan bernyawa saya lagi? denger ini nggak pernah nggak denger. Menjadi tidak bernyawa atau bernyawa itu sudah ditetapkan Algoritma lagi. Jangan-jangan TikTok ini yang bikin sidang ilahi juga ya. Kalau sidang ilahi Algoritmanya. ada Bible. Ya. Nggak enak sama Bang Dewa loh ini. Nah, untuk menjadi bernyawa atau tidak bernyawa bukan dicabut, tapi algoritmanya sudah ditetapkan. Bagaimana orang bisa tetap bernyawa, maka dia harus sehat. Apa sih Bang? Abang ini gimana sih? Yang saya tanya itu orang mati, yang cabut nyawa siapa? Sehat apa hubungannya? Orang ya. jadi nyawa itu tidak dicabut atau tidak dicabut. Ya jadi hubungannya sama algoritma itu apa? Kalau dia lagi Algoritma itu ketetapan, rumus. Oh rumus. Kalau saya pakai rumus sama dengan MC kuadrat gimana nanti? Sama-sama pakai rumus saya. Jadi gini ya. Gini sama lagi. kayak gini. Jadi orang tetap bernyawa apabila dia tetap sehat. Nah, jadi kalau dia sudah tidak sehat, maka nyawanya akan terbang. Apakah dia dicabut? Tidak. Kalau begitu orang tabrakan gimana? Iya kan sudah tidak sehat lagi dia. Bagaimana? Tapi dia tetap berakan. Sakit Bagaimana dia, orang? maka nyawanya Mobilnya terbang. yang gak sehat, kendaraannya yang gak sehat lagi cilaka. Ini bagaimana Makanya- ini? Masa orang sakit dia dibilang tidak sehat, sudah disitulah meninggal? jadi detik nyawa terbang. Nah, Ahi Imrus izin sebentar, Ahi. Silakan Bang, Izin silakan ya. bisa bosan. Jadi nyawa itu bukan Begini dicabut. gue masak, atau tidak dicabut. izin gue masak. Ini enggak logika ini, Mas, orang Bang sakit People, sudah- sabar. Ini Anda gantian sama gue masak. Jadi gini, Bang People, gue masak ini Kristen yang pemahamannya jauh berbeda dengan Kristen yang lain. Dia punya pemahaman sendiri.
Tapi it's okay, itu tidak ada masalah karena itu pilihan dia ya, karena pemahaman dia juga, nggak ada masalah. Silakan Bro Gumasak, ini people ini Kristen. Coba Anda pahamkan tentang pemahaman Anda di Kristen pada Bang People ini. Pasti Bang People masih belum paham tentang konsep Anda. Silakan Pak Gumasak atau Bang Iya, People mau bertanya apa sama Gumasak? Silakan. Yang penting satu-satu ya, kondusif satu-satu ngomongnya, silakan. Iya, tentang tadi saya mau perjelas tuh tentang kehidupan ini diberi atau bagaimana? Siapa yang ngambil? Silakan Gumasak. Jadi kan gini, setelah proses penciptaan selesai, artinya rumus kehidupan itu sudah selesai. Udah? Nah, jadi kehidupan ini sudah dirumuskan dari sejak awal. Bagaimana cara hidup, bagaimana hidup berjalan terus, itu sudah ada ketetapannya. Sehingga soal nyawa dicabut atau tidak dicabut, itu bukan lagi urusan. Itu sudah berjalan secara Ya teman-teman otomatis. sambil di tap-tap, ini lebih seru daripada drama Korea. Ayo tap-tap biar kuat komannya, lanjut. Jadi gini contoh, nyawa itu tidak dicabut atau tidak atau diapakan, tapi nyawa itu sudah otomatis tercabut apabila tubuh itu sakit atau sudah tidak memadai lagi menampung nyawa. Ini saya beda pendapat ini. Masa sakit dikatakan sudah meninggal? Ayo, Bukan Gumasak, ayo. sakit dalam artian tubuh itu tidak memadai menampung nyawa. Jadi kalau sudah tubuh itu tidak mampu lagi menampung nyawa, maka nyawa itu terbang, tercabut otomatis. Bukan Jadi karena yang- dicabut. Jadi nyawa itu terbang, siapa yang menerbangkan? Sama Itu kayak kan layang-layang dari- kan, kalau layang-layang itu kan terbang kan ada orang dirumuskan dari menerbangkan sejak kan? penciptaan. Semenjak dari penciptaan sudah dirumuskan sedemikian rupa bahwa apabila tubuhnya sudah tidak mampu lagi menampung nyawa, maka nyawa itu akan terbang sendiri, kembali sendiri kepada pangkuan pemilik nyawa. Nah, kira-kira kriteria badan yang tidak mampu lagi menampung nyawa apa ini kriterianya? Sakit kah? Kriterianya yang tahu bagaimana apakah nyawa itu masih layak bersemayam di dalam tubuh, yang tahu nyawa itu. Iyalah, nyawa yang paling tahu apakah dia sebenarnya nyawa itu masih berkeinginan bersemayam di dalam tubuh yang bersangkutan. Tetapi Wah. kalau sudah tubuh itu sudah gak mampu lagi, ya mempertahankan nyawa itu, maka nyawa lepas, bye-bye tubuh, gitu dia. Ini Gumasak ini Kristen atau apa ini? Mohon Saya maaf. Kristen Kristen, dan Kristen. Kristen Trinitas. Oh, Trinitas. Tritunggal Iya, dan kalau- Trinitas. Kalau menurut keyakinan saya sebagai orang Kristen juga, nyawa itu tergantung Allah Bapa di surga. Makanya Tuhan bilang Iya, begini kan. tapi itu sudah dirumuskan sejak dari awal, bukan pada detik ini. Enggak. Bukan pada Karena detik ini, secara umum ya. Tunggu Pada dulu. detik ini. Gantian dulu kita. Pemahaman Anda seperti itu, tapi pemahaman saya seperti itu juga, karena itu tulis. Saya kembali ke Bapa supaya saya menyiapkan rumah. Jadi artinya sebagai orang Kristen nih, sebagai orang Kristen yang mengambil nyawa kita itu adalah Tuhan sendiri. Karena dia bilang begini, kalau rumah kita sudah siap di surga, dia akan memanggil kita. Begitu, itu menurut saya ya. Karena itu keyakinan saya juga. Karena ada di Alkitab begitu kan. Kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Dia bangkit dari antara orang mati dan dan naik ke surga. Yaitu dia. Simak Gumasak biar cerdas, simak. Iya, sorry. Jadi dia naik ke surga itu menyiapkan Udah menyiapkan 200 Bun, udah dikasih udah. menyiapkan rumah di kita di surga. Itu yang saya tahu karena itu ada tertulis di Alkitab. Jadi kita sebagai orang Kristen harus berpedoman ke Alkitab, bukan asumsi kita, bukan logika kita, bukan pendidikan kita, tapi harus berpatokan ke Alkitab. Nah, di Alkitab jelas dikatakan bahwa kenapa Yesus naik ke surga. Di situ dijelaskan bahwa dia naik ke surga supaya menyiapkan tempat bagi kita orang-orang yang mengasihi dia dan percaya kepada dia. Lari dari konteks kau itu, lari dari konteks. Kok lari dari konteks lah? Iyalah. Persoalannya gini loh, ini persoalan nyawa manusia dengan tubuh manusia itu. Sekarang kan ini kan persoalan jadi Yesus lagi kau bahas. Tadi Sekarang kan gini kita loh. Tadi kan pertanyaan saya, nyawa itu siapa yang mengambil? Kan itu masih konteksnya di situ kan. Jadi jangan bilang sakit baru nyawa hilang, tidak.
Banyak Karena orang kalau sakit parah. Gini loh, Go. Persoalan sakit atau tidak sakit, istilah saya gini. Kalau tubuh sudah gak mampu lagi menampung nyawa itu, maka nyawa akan terbang sendiri. Kapan itu ditetapkan? Itu ketetapan semenjak dari penciptaan. Nah, makanya saya bilang kita boleh berdebat, tapi jangan meyakini bahwa prinsip itu betul. Karena kita berpedoman ke Alkitab. Itu di mana tertulis bahwa orang sakit, bahwa tubuh tidak dapat menampung nyawa sehingga dia terbang. Itu di mana tertulis, di kitab mana? Itu udah rumus ketetapan dari awal. Dari mana, Itu kitab dalam- mana dan ayat jadi mana, setiap- Injil mana? Kok di mana? Itulah kenyataan. Dari mana kenyataannya? Hah? Dari firman mana? Dari ayat mana? Dari mana? Yang harus kau lihat kenyataan alam ini, kawan. Tidak boleh, alam ini harus kita lihat. sebagai orang Kristen harus berpatokan ke Alkitab. Tidak boleh dengan alam. Alam akan hilang. Kenyataan alam inilah. Apa kenyataan alam? Inilah, ya, firman atau kecerdasan daripada Bapak itu terterapkan, terrealisasi. Tidak bisa, kawan. Tidak bisa. Kita harus kembali ke gini loh, Bible, kutanya dulu ke samamu, Alkitab. udah. Kenapa? Kok Ya? bisa lah? Nah, kok bisa lah sperma masuk dalam rahim kok menjadi bayi? Coba kau jelaskan. Kenapa? Sperma masuk di dalam rahim seorang wanita kok menjadi bayi? Nah, itu memang ada ketetapan seperti itu, dan itu kan ilmu kedokteran juga menjelaskan Itu kan seperti itu. Ilmu kedokteran itu ilmu dari surga, kawan. Iya. Tapi kalau Jadi pemahaman Anda tentang semua sakit, proses yang ada di alam ini adalah program atau software yang diciptakan oleh Sang Maha Pencipta. iya, saya setuju. Tapi kalau tadi kakak bilang nyawa ini terbang gara-gara tubuh sudah sakit, tidak bisa menampung, itu yang saya bantah. Jadi coba kutanya samamu, apa alasannya misalnya nyawa tidak lagi bersemayam dalam tubuh? Coba jelaskan. Iya. Iya, yang saya katakan tadi, sebagai orang Kristen, kenapa kita tidak memiliki nyawa lagi atau mati? Yaitu ketika rumah kita sudah siap di surga, itu saja. Enggak belum tentu. Kok belum tentu? Kalau soal rumah kita sudah siap di surga, sebelum kita lahir pun rumah itu sudah ada. Kata siapa? Setelah Yesus naik ke surga, Iya. Yesus sudah mempersiapkan rumah di surga. Iya, mempersiapkan, tapi belum selesai kan? Belum selesai, siapa bilang? Buktinya di kitab apa tuh? Kalau tidak salah Matius berkata begitu. Aku pergi ke rumah Bapa untuk menyiapkan tempat bagimu. Dan jika tempat itu sudah selesai, saya akan menjemput kamu. Itu sebelum berbicara tentang rapture. Udah terserah itu nggak penting. Udah. Kok nggak penting? Atau bukan? Sekarang gini loh. Iya. Udah. Kau tanya siapapun, ya kan? Namanya pengetahuan semesta ini Iya. adalah pengetahuan dari Sang Maha Pencipta. Saya setuju. Itu saya setuju. Saya nggak bantah. Tapi mengenai nyawa terbang karena fisik tidak sanggup lagi atau fisik tidak sanggup menampung atau fisik sakit, itu yang saya bantah, kakak. Gini loh, pengertian sakit di situ bukan berarti asal sakit langsung terbang, bukan. Artinya gini, di saat tubuh tidak memadai menampung nyawa itu, maka nyawa itu otomatis kembali kepada yang punya. Nah, itu kan pemahaman dari mana? Ayat dari mana? Itu yang saya tanyakan. Itu fakta dari ilmiahnya. Fakta dari mana? Fakta ilmiahnya. Kakak coba pelajari Alkitab itu, belajar baik-baik sudah. Iya, nggak usah kau ngajari saya. Udah. Pelajari Masak, pelajari, waduh. Bukan. Kita sebagai orang Kristen. Siapa lah bosmu di surga? Bosku di surga, ya itu Tuhan Yesus dan Allah Bapa Tritunggal lah. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Roh Kudus bosmu. Tiga-tiganya itu nggak bisa dipisahkan, bos. Dia Tritunggal. Kayak mana tampang Roh Kudus? Kayak mana tampang Roh Kudus? Nah, ini pertanyaannya apa lagi nih tentang yang tadi dulu kita selesaikan dulu masalah nyawa tadi terbang. Roh Kudus sehingga Roh Kudus bosmu. Enggak, masalah nyawa tadi terbang dulu, sepakati dulu bagaimana itu. Apakah Anda setuju bahwa enggak memang ada, soalnya kau bukan orang teknik, kau justru susah menjelaskan sama kau. Iya. Kalau teknik itu kan mesin. Atau artinya gini loh, kemampuanmu menganalisa rendah. Jadi apa mau jelaskan samamu? Kakak tahu, semakin pintar kita
memahami sesuatu, kita menjadi bodoh. Contoh. Ya, Iwan Villa yang di bawah Iya, bantu tap semakin layar ya, banyak bantu kita tap pengetahuan layar, kita, bantu artinya tap layar. makin sadar. Lagi seru nih, lagi seru. Tidak. Karena semakin pintar kita, semakin Dan tinggi ilmu pertanyaan kita. gini, gue bilang sekarang ini Antara Inspektur Pijai siapalah dengan bosmu di ini surga? dengan Ladusing lagi berkelahi. Enggak. Kan kayak gini dia, kakak. Kan kayak gini, tadi saya bertanya kalau nyawa hilang, kakak bilang tubuh nggak bisa memadai lagi, tidak bisa menampung. Itu yang saya bantah. Itu sudah ketetapan alamiahnya, ketetapan penciptaan. Tertulis di mana? Setiap Alkitab tubuh mana? tidak memadai menampung, mempertahankan nyawa, maka nyawa akan kembali kepada pemiliknya. Itu fakta, nggak bisa kau Iya, bantah. kitabnya di mana? Ayat mana? Potong sebentar ya. Itu fakta Nih, alami. sebentar, fakta gue alam. masak. Fakta Gue masak kenyataan. sebentar. Ini algoritma Dewa jelek ini algoritma ya. Tolong, ini ada 1000 memandang, ada cuma 300 yang follow Dewa, dibantu follow ya. Algoritma jelek ini gue masak Dewa ini algoritmanya. Ya. Tolong di follow. Lanjut. Ayo lanjut, gua saudaraku masak. sambil di tap yang belum follow akun Bang Dewa di follow, akun Bunda Mila semuanya ya, Ustadz Tahta narasumber di atas, Muslim yang belum follow bantu follow Iwan Pila ya, bantu dakwah kami ya dengan cara follow Sama Bang Dewa mana sih maki-maki. Sama Bang Dewa pasti maki-maki. Coba Bang Dewa monitor. Mana suaranya? Siap, siap. Oh, ini mau Siap. sama Bang Dewa apa emang siapa ini? Jangan sama Bang Dewa, jangan udah oten udah lanjut. Enggak nih. Oke. Algoritmanya jelek kalau sama Dewa ini, algoritmanya jelek soalnya. Kita nggak sanggup ngelawan Gumasak karena beliau pada saat diskusi sama Dewa mengaku dia itu adalah Allah. Jadi Saya di salah Kristen seorang itu Allah. ya betul. Kita tidak sanggup Mel ngelawan orang seperti ini, kita nggak sanggup. Dia ngaku Allah, Sebab lu gak ngaku semua nabi, ciptaan lu gak ngaku daripada nabi. Yahweh Jadi Kristen adalah ini sudah Allah. luar biasa. Iya ya baik. Ya. Makanya saya Dewa bilang, jangan sampai ilmu Anda luntur, Bang Dewa jangan ikutan oten Ya ini algoritma jelek soalnya ini algoritma ini kalau nggak ada yang follow algoritma jelek. follow saudara. Oh ini akun baru Bang Dewa ya, akun Bang Dewa 5-5-nya kena tombak ya, tombak semua itu. Ayo. makanya saya pertanyakan ini, Gumasak ini Kristen dari mana ini? Masa dia bilang dia Allah? Kristen dari mana kau? Dia Penyesat Kristen, kau katanya Kristen Gumasak ini, kau. Kristen nggak abal-abal itu dia, abal-abal itu mau nyamar-nyamar dia jadi Kristen itu. Oke, saya jelaskan. Masa dia bilang dia Allah? Jadi jangankan saya, satu molekul pun adalah Allah. Nah, di mana Nah, kitabnya kan, kawan? Ini kawan ini Allah artinya ajaib. bikin statement bikin rame. Nggak kebenaran Dan- yang dibilangnya, kebetulan. Jadi kalau segala sesuatu kita anggap materi, ya, maka setiap materi pasti Allah, pasti ajaib. Karena yang mencipta adalah maha ajaib. Karena yang melahirkan adalah maha ajaib. Bapa atau Yahweh, Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan, dialah yang melahirkan segala sesuatu, sehingga segala sesuatu itu adalah juga Allah, juga ajaib. Berarti tumbuh-tumbuhan juga Allah. Iya betul. Nah, ini dia pemahaman dari mana ini? Wah, hati-hati oh. Jadi kan gini, ini buktinya bahwa tumbuhan adalah Allah. Bentar Bahwa Gumasak, tumbuhan adalah Pak Pip, ajaib. ini tugas Anda ya sebagai Kristen untuk meluruskan. Jangan sampai Kristen punya pemahaman seperti Gumasak. Berserak Kristen nanti banyak yang mualaf berserak. Lanjut. Iya, saya juga itu yang saya khawatirkan ini, pemahamannya nggak berdasarkan Alkitab. Sedangkan kita sebagai orang Kristen harus berpedoman ke Alkitab. Bagaimana dengan baptisan air, bagaimana dengan yang lain-lain, harus berpedoman dengan Alkitab. Jangan asumsi sendiri, ini bahaya ini. Jadi orang-orang kita yang Kristen Nasrani mohon maaf. Ya nggak usah dengarkan apa yang disampaikan itu, karena saya pikir itu lari dari Alkitab Sebutir gitulah. atom adalah ajaib, atau sebutir atom adalah maha ajaib, atau sebutir atom adalah Allah. Barang siapa tidak memahami, mengakui sebutir atom adalah Allah atau tidak maha ajaib, maka dia bodoh. Bluetooth connected. Gumasak, Sebutir atom pasti maha ajaib atau Allah. Gumasak, Ya. Gumasak ini belajar Alkitab apa? Bibel menyebut bahwa setiap Bebel di mana? ciptaan adalah Allah.
kitab di mana bahwa ciptaan adalah Allah? Oke, Coba saya sebutkan buka. kitab mana? Yang saya tahu itu kejadian itu berbicara tentang penciptaan, tetapi nggak disebutkan bahwa ciptaan itu ada Allah. Hari pertama Tuhan menciptakan ini, bla bla bla. Hari Jadi, kedua bla bla bla. kalau seorang melahirkan manusia pasti melahirkan manusia, udah? Maka Allah pasti melahirkan Allah. Nah, ini harus dipertanyakan kredit apanya itu integritasnya sebagai Kristen ini. Mohon maaf ya, saya bukan menghakimi di sini, tapi dari penjelasan Anda saya sangat-sangat bertolak belakang karena yang Anda sampaikan selama beberapa menit ini itu sangat jauh dari kebenaran. Artinya bukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang Anda sampaikan mungkin itu betul, tapi bukan kebenaran. Justru itu Pak People, tugas Anda di sini untuk meluruskan. Jangan sampai ini pemahaman Gumasak didengar oleh oten-oten yang di bawah, Kristen-Kristen yang di bawah, pada akhirnya banyak yang mualaf. Karena ini Nah. narasinya aduh ngawur ini. Silakan. Iya, sangat ngawur kan. Dan ini Bukan, bisa-bisa nak. Narasi saya ini akan melululantakkan Quran. apa itu lagi? Gak jelas. Saya sebagai orang Kristen yang baru aja malu dengarnya statement dia ini. Nah, malu lihat Gumasak malu, saudara Anda malu. Iya, siapa tuh yang mengaku Kristen pun akan ketahuan menjadi seorang antikristus di saat memahami semua narasi saya. Nah, ini lagi masuk. Wah, bersera. Masuk anti- Pecah Banyak semua udah. Kristen, Gara-gara Gumasak. tapi Udah, sejatinya hancur ini, antikristus. pecah semua udah. Masuk antikristus lagi. Ini sudah menjabar ini. Pertanyaan saya tadi cuma simpel. Kenapa nyawa bisa melayang atau terbang? Itu aja. Kenapa nyawa melayang? Kembali karena tubuh itu tidak mampu menampungnya lagi, mempertahankannya. Itu fakta ilmiah. Dasar kitabnya di mana? Pasalnya mana? Fakta ilmiah itu. Nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Kalau begitu, kita Bukan karena hanya tertulis. Banyak loh yang nggak tertulis di Bible. Belum semua pengetahuan Sang Maha Pencipta itu tertulis di Bible. Nah, Firman atau kecerdasan dan pengetahuan takkan bisa tertulis dalam satu buku. kawan, Artinya firman, kecerdasan dan pengetahuan. kawan, coba dulu dengar saya ya. Ada seorang ilmuwan, profesor, dia berkata begini. Manusia itu ada keturunan dari monyet. Itu bagaimana? Itu karena dia itu karena saking pintarnya sehingga dia punya asumsi bahwa manusia itu Itu awalnya dari monyet. asumsi, tapi nggak bisa dibuktikan. Nah, sama seperti yang Anda sampaikan Bisa, tadi. bisa, Pak Fakta. People, mohon maaf saya potong. Manusia berasal dari monyet bisa setelah lihat Gumasak. Lihat ya Gumasak kalau nggak percaya. Nah, iya toh. Karena dia sudah dimasak ini. Enggak, sesuai namanya Sekarang ini kan. gini. Tunggu. Saya komentar dulu nama Anda. Gumasak. Oh iya, karena pikirannya udah dimasak ini. Bukan hanya Nggak, matang kasih lah paham udah. dulu apa itu Gumasak. Kenapa? Anda Gumasa mau- artinya kasih paham, guru kasih maha paham sakti. lagi. Gumasak, Udah. kasih paham dulu apa itu Gumasak, silakan. Kenapa Anda memberi nama Gumasak? Biar tahu nih Bang People. Guru Maha Sakti. Wah, Guru ini Maha Sakti. pastilah kalau udah sakti hanya monyet saja yang saktinya. Kamu tersakti tuh. Yang pergi ke barat. Udah. Jadi ini yang harus kalian apa? Pertama, yang disembah oleh Tuhan Yesus pasti bukan yang disembah oleh jin. Ini lagi. Kemudian, barang siapa tidak memiliki bos di surga, maka dia mustahil masuk menjadi warga surga. Gumasak. Begini Bang People, coba tanya begini ya Pak Gumasak, biar Bang People tahu. Di surga nanti kan Bapak dan Yesus itu adalah bos, benar gak Gumasak? Di surga, ulang. Di surga nanti Bapak dan Yesus itu adalah bos, benar? Ya, betul. Dan dia ada dua pribadi ya. Betul. Oke, dia terpisah karena duduk sebelah kanan. Nah, Gumasak sendiri di surga jadi apa nanti Gumasak? Nanti Jadi Allah kalau lah. saya lulus dari pengadilan, ya saya menjadi warga surga lah. Tapi tadi bilang Allah. Mananya ini? Nggak konsisten. Allah belum tentu. Setiap Allah belum tentu pejabat surga. Apanya ini? Bagaimana menteri nggak pejabat? Allah Ini artinya keliru. Allah artinya maha ajaib atau ajaib. Sudah lagu masak. Kalau Anda pemahamannya nggak
apa? Nggak usah bikin pusing Nggak usah, pendengarnya. makanya gue Kita bilang, ngomong ini harus menjadi berkat. nalar kalian Jangan masih di bawah melencengkan, saya, jangan kawan, bikin nggak tambah sombong. beban. Enggak. Jadi tidak semua yang ahli menjadi pejabat. Tapi tadi kamu bilang kamu udah jadi Allah. Memiliki keahlian sama gini. Tidak semua yang Allah menjadi Tuhan, tetapi setiap Tuhan Apalagi pasti ini? sosok yang Allah. Bluetooth connected. Nggak usah bahas Allah lah. Kamu tentang Alkitab aja pun kamu nggak paham. Allah lagi kau Dari mana bahas. kau tahu? Pak, sekiranya, coba aku tanya sama kau. Buktinya kau memang asal kau jawab, baca aja Bible itu. Kalaulah, kalaulah yang menciptakan bumi ini adalah Yahweh. Dari mana bahan baku bumi ini? Nah ini aku suka pertanyaan kayak gini. Dari mana? Kalau kau tanya kayak gitu, kita nggak bisa jawab karena itu adalah kewenangan Allah sendiri. Makanya Bible menjawab. Ke mana? Tunggu Makanya dulu, ke orang mana selesai ngomong kau potong. Tadi kau ngomong aku biarkan. Sekarang gantian dulu. Kau dengarkan dulu penjelasan. Ya itulah kedahsyatan Allah kita yang tidak ada menjadi ada. Karena semua firman Tuhan bilang kan begini. Tidak ada menjadi ada. Kenyataan. Iya. Apa? Jadi gini, paham dulu ya. Ini kenyataan alam ini. Yang ada Apa? berasal dari yang ada. Itu nggak bisa dipungkiri. Kenapa? Waktu 10 menit lagi. Gumasak pergunakan waktu 10 menit lagi. Gimana supaya Bang People paham dengan pemahaman Gumasak? 10 Jadi, menit lagi lanjut. Yang ada hanya berasal dari yang ada. Itu fakta. Pertanyaan. Kalau Allah Tadi Yahweh yang gini Bang menciptakan gini bumi Bang ini, dari Gumasak. mana datangnya Tadi ditanya bahan baku katanya. bumi ini? Bang Gumasak Bahan ditanya bak- tadi, kalau di surga Bahan- Bang Gumasak jadi apa? Jadi warga surga ya. Tapi katanya Bang Gumasak nanti di surga ini jadi uji coba naga itu kan ngeluarin api nih. Ya kan? Nah, Bang Gumasak dicoba disembur sama api itu. Bener nggak apinya panas apa enggak? Karena sih begitu katanya Bang. Hah? Bang. Bang Gumasak. Ya, halo. Itu makin sakit ya. Enggak. Halo, ya silakan. Kurasa kita nggak usah lagi berbantah lah, berdebat tentang inilah karena nggak Alkitabiah yang dibahasnya. Jadi kita juga capek. Bukan gini loh. Kok Enggak. Gumasak, kamu harus banyak berdoa dan minta hikmat dari Tuhan. Karena kita harus berkata itu usah memberkati kuajari aku orang. soal itu. Tunggu Nggak dulu. usah. Artinya Nggak us- gini, selama Enggak, kau enggak. tidak memilih Yesus sebagai Tunggu dulu. bos, Bukan menuju ke surga, kau termasuk antikristus kau. kau nggak bisa ngomong kayak gitu. Kau udah menghakimi itu. Sedangkan firman Tuhan bilang nggak boleh menghakimi. Aku udah tadi nggak menghakimimu. Aku hanya bilang asumsimu dan pemahamanmu itu salah. Kita berbicara apapun harus berdasarkan kitab suci, harus berdasarkan Alkitab kalau kita orang Kristen. Kalau orang Muslim harus berdasarkan Semesta ini adalah kitab Al-Quran. suci. Semesta Kok- ini adalah kitab suci. Kutanya tadi kau kan, yang kau bilang manusia itu nyawanya terbang gara-gara tubuh sakit. Itu tertulis di mana? Bisa kau pertanggungjawabkan? Kalau aku bisa. Ada tertulis, Yesus naik ke surga untuk apa? Dia mempersiapkan rumah bagi kita orang percaya. Jadi kalau rumah kita udah selesai, makanya kita diangkat. Berarti dengan kata lain, nyawa kita ini adalah hak prioritasnya Tuhan. Itu menurut keyakinan saya. Jadi dan yang saya sampaikan ini berdasarkan Alkitab. Kalau kamu berdasarkan pemahamanmu sendiri, tidak berdasarkan Alkitab. Jadi kita orang Kristen. Nah, ini adalah kitab suci. Dengarkan Gumasak itu 5 menit lagi waktu 5 menit lagi. Kau dengar dulu supaya kau bisa memahami dan merenungkan diri dulu. Karena yang kau sampaikan dari tadi, mohon maaf, aku mohon maaf ngomong ini, yang kau sampaikan ini keliru. Itu melenceng daripada Alkitab. Kita sebagai orang Kristen harus berbicara sesuai dengan Alkitab. Kalau keluar dari Alkitab, itu bukan kebenaran, tapi itu kebetulan. Betul dan benar itu sama-sama artinya, tetapi beda pengertian dalam Alkitab. Betul belum tentu benar, tapi kalau benar sudah betul, sudah pasti benar. Sudah pasti betul. Karena apa? Kebenaran dan kebetulan itu jadi berbeda artinya. Kamu di room ini adalah kebetulan, tapi yang kau sampaikan itu tidak kebenaran. Asik. Tidak Nah, kebenaran. Dengar kau Jadi yang Gumasak. kau sampaikan itu, yang kau sampaikan dari tadi itu tidak kebenaran. Semesta inilah Enggak, tunggu dulu. Kenapa? Tunggu dulu. Kenapa aku pastikan yang kau sampaikan itu tidak kebenaran?
Karena tidak ada satupun yang kau sampaikan adalah berdasarkan Alkitab. Karena apa? Kau bilang kau Allah. Segala ciptaan di bumi adalah Allah. Itu bagaimana ceritanya? Pak, Sesuai Alkitab mana yang kau Oke, sampaikan? saya adalah Allah. Nah. Baca, jangan. Makanya aku bilang kau nggak baca Bible semua. Di kitab mana? Di Oke, Kejadian dah. kah? Keluaran kah? Matius kah? Wahyu kah? Yeskiel kah? Di mana? Baca. Di mana? Mazmur Coba. Mazmur berapa? Mazmur 82 ayat 6. Coba bacakan. Mazmur 82 ayat 6. Udah. Apa isinya? Baca. Aku sendiri telah berfirman. Ini yang berbicara ini Yahweh ya. Iya. Oke, lanjut. Kamu adalah anak Allah. Anak Allah kan? Kamu adalah Allah. Anak Allah tuh anak Allah. Anak Allah tuh Kamu Allah. adalah Allah. Yang jelas. Saya baca di sini ya. Saya beli Alkitab ya. Mazmur 82 ayat 6. Nah, coba baca. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah. Dan anak-anak yang maha tinggi, kamu sekalian. Kau jangan berpedoman satu itu. Coba. Berapa ratus Yesus kau juga bilang? berkata, ini, kata Yesus kepada mereka, Ya. tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, aku telah berfirman kamu adalah Allah? 3 menit lagi, ayo lanjut. Nah, Artinya, setiap yang diciptakan oleh, atau yang dilahirkan oleh Yahweh, pasti Allah. kamu pemahamanmu sangat jauh ini kawan. Sudahlah. Saya malas berdebat, menguras tenaga. Bukan, Terakhir pemahamanmu nggak kau baca secara Terakhir nanti integral. nanti Begitu, kawan. terakhir nanti saya sampaikan ayat firman Tuhan, nanti kamu tersinggung pula. Firman Tuhan bilang gini. Silakan, Disampaikan silakan, saja nggak ada sebelum tersinggung. berakhir ini ada Saya waktu udah- 2 menit lagi disampaikan Bang People. Saya sampaikannya. Firman Tuhan bilang begini. Jangan pernah kasih berlian kepada babi karena dia akan menginjak-injaknya itu. Jadi pemahaman kita sangat berbeda. Gua masak babi gua. Jadi Ya nggak apa-apa. Kalau kau bilang pun saya babi, Enggak, kenyataannya saya- tidak babi. saya mohon maaf ya. Saya tidak menyampaikan, saya tidak bilang Anda itu babi. Saya menyampaikan Nah sekarang firman gini Tuhan. logikanya. Artinya, Kalau jangan sekiranya kasih saya mutiara babi, kepada maka kau babi. lebih babi. Kan gitu logikanya. Bukan, jangan memberi mutiara kepada babi karena kita sampaikan Ini dalam lah firman kawan. Tuhan. Dia Kalau kamu nggak terima. saya babi, Jadi maka pasti yang di room ini juga semua mah babi. Kan gitu bukan. logikanya. Ya. Yang harus mengerti yang saya maksud ya. Jadi Iya, artinya berdebat kalau dengan kau bilang gumasak saya ini nggak ada babi, artinya, saudara. artinya yang di room ini juga babi karena mereka Bukan. ketawa. Bukan. Jadi untuk semua yang Itu. di room ini, kalau saya ada kata-kata salah, mohon maaf. Tapi Itu artinya kalau kau cerdas, artinya saya nggak mau mengaku babi. Kenapa? Nggak mau orang-orang yang di room ini babi juga. tunggu dulu. Saya bukan bilang kamu babi. Saya tidak sampaikan kamu babi. Saya bilang tadi hiasan. Karena kau bilang kau nggak mau kasih berlian kepada babi. Ya, itu ada tertulis loh. Jangan kasih mutiara kepada babi karena dia Iya, akan kenapa kau menginjak nggak mau kamu. kasih mutiara ke saya? Bukan. Mutiara ini kan berbicara tentang hikmat atau pengetahuan. Iya, jadi kan Jangan gini. kasih kalau orang yang tidak mau menerimanya, itu artinya. Jadi cahaya kamu- lampu itu lebih terang di dalam dirinya. Artinya kata-katamu itu lebih jelas ada pada dirimu. Bukan dalam diri. Iya, kawan. di saat Teman-teman, orang izin lain kau sebentar bilang ya, babi, Gu Masak. berarti kau Terima lebih kasih, babi. sehat selalu ya, Gu Masak. Gue malu sebagai dokter di sini. Pasien gue makin hancur, kagak jelas. Hancur pasien-pasien gue, kagak jelas. Ini Iya, udah apa pusing sih gua. namanya